Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang memuliakan dan hormati pengurus Masjid Nurul Islam, tokoh masyarakat, Niak Mama, Cedak Pandai, Bunuh Kanduang, jamaah semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat bersalam semoga dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian subuh ini yang mungkin di luar dari jadwal kajian biasa, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kita duduk di masjid, karena masjid merupakan sebaik-baik tempat dan paling dicintai oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mereka pelajari, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat pun meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi ada 4 keuntungan kita bermajlis, membaca Al-Quran atau mempelajari agama di dalam masjid. Yang pertama, ketenangan turun. Yang kedua, rahmat pun datang. Yang ketiga, malaikat menaungi. Yang keempat,
Allah menyebut kita di hadapan para malaikatnya. Oleh karena itu sebagian dari ulama dahulunya di dalam bermajlis kadang-kadang mereka membawa anak-anak mereka walaupun masih bayi, tapi mudah diatur. Misalkan anak-anak bisa diatur. Untuk apa gunanya? Untuk bisa mendapatkan keutamaan tadi, diberikan ketenangan, diturunkan rahmat, dinaungi para malaikat, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya yang bangun pagi-pagi. Beliau mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah pada umatku di dalam kesegeraannya bangun pagi-pagi, beraktivitas pagi-pagi. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah seorang pedagang yang dia selalu mengirim dagangannya dari pagi-pagi, sehingga kaya dia karena mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Ibnu Abbas pernah melihat anaknya tidur setelah sholat subuh. Lalu apa katanya? Dan dia memarahi anaknya, atanamu fi waqtin tuqsamu fihi al-arzaq. Apakah kamu tidur pada waktu di mana rezeki dibagi-bagi? Kapan bagiannya? Dibagi itu pada pagi hari. Orang yang tidur pada saat pembagian pasti dia tidak dapat. Dan pagi-pagi ini adalah gambaran pada hari kita pada hari ini. Ketika pagi kita sudah bangun, sudah menambah ilmu kita, maka akan menjadi hari kita menjadi hari yang baik. Maka doa yang selalu dibaca oleh Nabi ketika pagi hari setelah sholat subuh, beliau doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa. Dan doa itu bagaikan perencanaan kita. Ya, pagi hari kita berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Maka kita berharap untuk hari ini kita dapatkan ilmu, kita mendapatkan rezeki, kita melaksanakan amalan yang diterima. Bagaimana bisa kita caranya kita mendapatkan yang tiga ini? Harus diikuti dengan usaha. Salah satunya kita duduk di majlis ini adalah salah satu dalam menambah ilmu kita. Ilmu itu ditambah dengan cara mendengar, dengan cara membaca, dengan cara bertanya. Kemudian amalan yang rezeki yang baik berarti kita harus berusaha. Ya, kita harus berusaha. Pagi kita berdoa agar diberikan rezeki oleh Allah, lalu kita usaha. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli,
jika seandainya kamu betul-betul bertawakal dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayra, pasti Allah akan memberimu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yaghdu khimasan wa taruhu bitana, pagi-pagi dia berangkat dengan perut yang kosong, pulang sore-sore dengan perut yang kenyang. Ngapain burungnya? Berusaha mencari. Ya. Apatah lagi dengan manusia. Kemudian amalan mutakabbalan, amalan yang diterima. Amalan yang diterima itu memiliki dua syarat. Yang pertama, amalan kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, amalan kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pagi ini adalah Mumbang Jatuh Kalapo Jatuh. Ya. Mumbang jatuh. Mumbang itu putih de kelapo, enak. Tapi nyu bisa jatuh. Kelapo kerambia yang lah tua pun jatuh. Tapi ada yang lah coklat mana hendak jatuh-jatuh aja dong. Ya. Ada yang mumbang kete baru jatuh. Ada yang sedang mudo jatuh aja. Ya. Ada yang lah coklat ndak jatuh-jatuh. Ini ibarat oleh orang kampung kita bahwa setiap sesuatu itu ada waktunya. Yang berhubungan dengan manusia adalah kematian. Kematian itu pasti akan datang. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa melewati waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal dari manusia yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Tidak ada bagi satu jiwa pun yang akan mati kecuali dengan seizin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan. Setiap manusia dia meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Ada yang meninggal dunia disebabkan terbunuh. Ada yang meninggal dunia disebabkan oleh terbenam kena banjir. Ada yang meninggal dunia jatuh dari pesawat, jatuh dari mobil, jatuh dari motor. Ada yang meninggal dunia sedang makan lama tercakik, meninggal dunia. Kata orang Arab, ta'addad asbabul maut. Sebab-sebab dari kematian itu boleh jadi berbilang. Wal maut wahid. Kematian itu hanya satu. Bapak Ibu, bilahkan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila ajalnya sudah datang. Ya. Apabila ajalnya sudah datang, tidak ada satupun yang bisa diundurkan. Juga Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa likulli ummatin ajal." Bagi setiap umat ini ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka datang, maka mereka tidak bisa meminta diundur sesaat dan tidak juga bisa dipercepat sesaat. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pensiun itu, mana batas pensiun? Batasnya adalah umur. Ya, kalau keputusan dari pemerintah lah datang umurnya, harinya, hari tanggal lahirnya dan umur yang dibatasi, tidak bisa lain. Ya, besok kini wa pensiun, besok awak masuk aja, tidak ada guna lain. Ya, mungkin pas dulu ajan lah pensiun dulu lain. Anakmu masih ketik-ketik misalkan gitu ya. Tidak bisa. Sudah datang keputusan, ya tidak bisa lagi diundur. Tapi itu berupa hari. Umur kita ini kapan? Hari kah? Atau apa? Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan bahwa ajal kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Beliau bersabda, "Yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Dikumpulkan penciptaan salah seorang di antaramu di dalam kandungan ibunya 40 hari sebagai masih dalam air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian seukuran itu juga dia menjadi embrio. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging seukuran itu juga. 3 kali 40 menjadi 120. Dibagi 30 menjadi 4. Berarti 4 bulan. Summa yursalul malak. Dikirimlah malaikat. Ini ada malaikat yang tugasnya adalah yang ditugaskan kepada penugasan di rahim. Ya. Apa tugasnya? Fayunfakhu fihi ruh, yaitu meniupkan ruh kepada janin lalu menulis ketetapan untuknya. Fayu'mar bi 4 kalimat. Diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Apa saja? Bi katbi rizqihi. Menulis rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalannya. Wa syaqiyyin
au sa'id, menuliskan dia sengsara atau bahagia. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagaimana ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah, rezeki kita juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila datang ajal, maka tidak ada lagi yang bisa untuk menolaknya. Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang terjadi, kita mengetahui bahwa ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat ada anak muda yang meninggal dunia, ya, apalagi waktu Covid kemarin itu setiap hari mendengar ada kematian. Ada orang yang masih kuat-kuatnya meninggal dunia. Tapi ada orang yang sudah tua belum meninggal dunia. Tapi orang mukmin ini mana yang lebih baik? Meninggalnya mukmin atau hidupnya mukmin? Ya? Maya rancak Bapak Ibu. Hidup atau mati? Hidupnya orang mukmin lebih baik daripada matinya. Pada itu, kalau meninggal dunia tidak bisa kita berbuat apa-apa. Idza matal insan inqata amaluhu. Ya, apabila manusia meninggal dunia terputus amalannya. Tapi kalau seandainya masih hidup, masih bisa beramal. Tahun kemarin mungkin kita punya teman masih bisa sholat tarawih bersama-sama, masih bisa sholat bersama-sama, masih bisa puasa bersama-sama. Ternyata inilah pai dulu. Bisakah dia berpuasa tahun ini? Nggak bisa. Kita yang masih diberi umur oleh Allah masih bisa berpuasa hari ini, ya, masih bisa beramal. Maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita beramal. Nabi SAW mengatakan, al-qaisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang menimbang-nimbang dirinya, menghitung-hitung dirinya, dan dia beramal untuk setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kematian pasti datang. Lalu apakah kematian itu kita pikirkan? Tidak. Karena apabila datang ajal, sudah tidak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Akan tetapi apa yang kita persiapkan untuk hari esok kita, ini yang perlu kita menjadi pikiran kita. Hai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu takwa, hakikat takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah satu jiwa itu melihat
mencari apa yang telah Nyu berikan untuk hari esoknya. Yani hendaklah satu jiwa itu menghitung-hitung, mencari-cari. Ibnu Katsir dia mengatakan, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Wanzuru ma daddakhartum li anfusikum minal amal salihah li yaumi ma'adikum wa yaumi 'ardikum li rabbikum. Lihatlah apa yang telah kita tabungkan, apa yang telah kita siapkan dari amal soleh untuk diri kita, untuk hari kita bertemu dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita, hari di mana amalan-amalan kita akan diperlihatkan. Wa'lamu annahu 'alimun bi jami' amalikum wa ahwalikum. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui akan seluruh amalan kita, akan seluruh keadaan kita. La takhfa 'alaihi minkum khafiyah. Tidak ada satu pun yang akan tersembunyi dari Allah. Sebesar apapun yang kita amalkan dari kebajikan akan diperlihatkan oleh Allah. Seberapapun kecilnya dari dosa yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah. Maka kita persiapkan diri kita. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah kita siapkan untuk hari esok kita. Bapak Ibu yang kalau Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari ada seseorang ketemu dengan seorang guru, seorang ulama. Lalu ulama ini bertanya kepada orang tadi. Lalu ditanya, "Kam umuruk?" Berapa umurmu? Lalu orang tadi menjawab, "Sittina sana." Umurku 60 tahun katanya. Lalu ulama tadi berkata, "Mundu sittina sana tasiru ila Allah tushiku an tasa ilaiha tushiku an tasila ilaihi." Semenjak 60 tahun engkau berjalan menuju kepada Allah, hampir kamu datang, hampir kamu bertemu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Inna amar ummati baina sittin wa sab'in. Wa qalilun man yajudu dhalik." Umur umatku ini, kata Nabi, antara 60 dan 70 tahun. Sedikit orang yang melewati 70 tahun. Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia umur 63. 63 itu umur Hijri. Kalau dibawa kepada Masehi umur 60. Ya. Abu Bakar Siddiq juga meninggal dunia 63. Umar bin Khattab juga 63. Banyak orang yang istilahnya berguguran antara 60 dengan 70. Bapak? Utsman lebih, Pak. Utsman lebih dari 80. Sedikit orang melewati 70. Tadi ngecek-ngecek jawab, Pak. Masya Allah. Celik ke belakang balik, artinya kalau keluar kawan-kawan wak dulu, ya, lah banyak yang berguguran. Ya, umur kita lebih dari 70, alhamdulillah.
Kita berharap masih ada potensi kesempatan bagi kita untuk beristighfar, meminta ampun, menambah pahala kita. Ya. Nah, inilah yang namanya tadi, hendaklah satu jiwa itu mempersiapkan dirinya. Lalu apa kata orang tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Lah 60 tahun ambo berjalan dekik kepada Allah. Lalu kecil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kecil ulama tadi, tahu enggak engkau apa makna dari apa yang engkau ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa maknanya? Kata orang Arab tadi, tahu. Maknanya adalah ana abdun lillah wa ana ilaihi raji'. Maknanya aku ini adalah hamba bagi Allah dan aku ini akan kembali kepada Allah. Itu maknanya. Lalu ulama tadi mengatakan, man alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'. Siapa yang tahu, sadar bahwasanya dia adalah hamba bagi Allah dan bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, fa'lam annahu mauqufun baina yadayhi. Ketahuilah, hendaklah dia mengetahui bahwasanya dia akan dihadapkan di hadapan Allah. Man amila annahu mauquf man alima annahu mauqufun baina yadayhi falyu'idda lis-su'ali jawaba. Siapa yang sadar bahwasanya dia akan dihadapkan di hadapan Allah, maka hendaklah dia mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan. Karena nanti kita ditanya. Apa yang terjadi pada orang tadi? 60 tahun. Sudah mendekati umur Rasulullah 63, 3 tahun lagi. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan nantinya? Kalau dibawa ke matahari, lah condong matahari go. Lah mulai kata banam. Lalu dia menangis. Ya, lalu dia mengatakan, "Ba'acaronya leko Syekh." Kata. Apa kata Syekh? Yasirun ala man yassarahu Allah lah. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ya. Kalau awak ke menggalih misalkan, dari pagi dah sampai sore aluna dojo lagi. Ha? Baju Bali. Kolah ka betutu ile baca roleh. Ya. Kita mau pengen menjemput kelalaian-kelalaian yang tinggal selama ini. Apa katanya? Ahsin fima baqi. Perbaiki pada sisa-sisa umur yang ada. Berapa umur kita sekarang ini? Tidak melihat kepada 60, 70, tidak. Masing-masing kita. Yang tersisa adalah umur yang ada di hadapan kita. Itu yang tersisa. Berapa? Kita tidak tahu. Berarti mulai dari saat ini kita mau merubah diri kita. Kok ibadah kita yang kurang-kurang, kita tambah. Kok pengetahuan agama kita yang kurang, mulai kita kembali. Ya, mulai kita kembali belajar tentang solat kita misalkan, yang mana amalan yang pertama yang akan dihitung nanti di akhirat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Apabila amalannya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Lalu
perlu kita koreksi. Alah batu solat wa'ku salamuiku. Ataukah solat yang kita kerajuan itu adalah solat yang diajarkan oleh guru kita pada saat kita di MDA dulu atau madrasah dulu waktu kita ketek dan belum ada bacaan yang baru bagi kita. Artinya apa? Belum ada mengulang kembali apa yang telah diajarkan. Boleh jadi jalan tadi lah gulai agak melenceng, katapi bayinya. Sebagai contoh, kamu pernah pada tahun 2012 kalau nggak salah, 2012 atau 2013, menguji seorang calon guru atau 2 orang calon guru yang akan mengajar di TK kami. Lalu di antara ujian yang kita tes, tahu nggak rukun Islam? Katanya tahu. Ini dari perguruan tinggi Islam nih keluar. Ayo sebutkan dek. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua solat. Ketiga zakat. Yang keempat ketiga puasa. Keempat zakat, kelima haji. Saya ulang lagi. Saya bilang, tolong diulang lagi dek. Maksudnya koreksi lagi lah gitu loh. Diulang lagi yang itu. Dia lupa bahwa syahadatain itu adalah rukun yang pertama dari rukun Islam. Lalu kita tanya, bisa sholat dek? Bisa. Berapa hafalan ayat-ayat? Belum banyak pak. Katanya. Wah bagus. Berapa? 5. Sudah tamat perguruan tinggi, tapi yang hafalnya hanya 5 surat. Qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, tabbat yada, inna a'tayna, wal asri. Ya, saya katakan pada saat itu, kalau seandainya ada aturan setiap bacaan pada solat sebelumnya tidak boleh dibaca pada solat setelahnya, berarti Anda tidak akan bisa solat lengkap. Ya, misalkan di surat subuh 2 surat, baca lagi di 2 surat di zuhur, berarti asar tinggal 1. Maghrib isyanya kan gitu ya. Kalau seandainya ada aturan seperti itu gitu. Lalu saya suruh dia baca. Coba baca bacaan solat. Baik pak katanya. Dia bacalah wajah tuh. Ya dia bilang kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu wajhi lilladzi fatar samawati wal arda hanifan muslimah. Paling ujungnya dia berkatakan wa ma ana minal muslimin. Wa ma ana minal muslimin katanya. Bukan tuh. Wa ana minal musyrikin. Seharusnya kan wa ana minal muslimin. Dia baca wa ana minal musyrikin. Nah saya bilang, dek tahu nggak artinya? Enggak pak katanya. Berarti selama ini Anda mendoakan supaya tergolong dari orang-orang musyrik. Yang kedua, ada satu lagi tapi dari perguruan tinggi umum. Saya tes, dia baca adalah wa ma ana minal muslimin. Aku bukan dari orang-orang muslim. Ya. Dari mana nih melencengnya nih gitu loh. Kan ada wa ma ana minal musyrikin. Kan gitu kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Jadi tabalik, yang ikut diletakkan di muka, yang ikut diletakkan di belakang. Kenapa ini bisa terjadi? Apabila bacaan kita tidak kita ulang-ulang, tidak dipresisi balik dah gitu.
tidak diulang balik doh. Coba lihat lagi bacaan kita. Pertama bacaan solat kita. Apa yang sudah kita baca dari kecil dulu, apakah memang sudah benar? Maka kita lihat. Maka kita harus memperbaiki diri kita. Yang sudah berlalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Ya, maaf dari Allah. Karena sampai di situlah ilmu baru. Tapi ke depan apa katanya tadi? Aslih fima ahsin fima baqi. Perbaiki pada umur yang masih tersisa. Kalau kita lalai terhadap hak-hak Allah, kita mulai sempurnakan. Artinya kita rubah diri kita. Lalu kalau kita rubah diri kita bagaimana? Yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma baqi. Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Kalau kita sudah berubah. Bapak, tentunya lah berubah. Nyalah perbaiki dirinya. Solatnya lah rancak sesuai dengan sunnah. Kalau biasanya maaf kok ada acok-acok ngeceknya, kecek-keceknya yang buruk dahulu, kok cari yang acok keluar, kini tak ada lagi. Tak, tentu dia pada yang akan datangnya dia tak berbuat dosa lagi. Kalau sebelumnya nyebut dosa, tentunya perbaiki diri. Kalau dia memperbaiki diri berarti nyo tidak berbuat dosa lagi ke belakangnya. Ya. Lalu dia rubah dirinya lebih baik. Kalaupun jatuh dia dalam mengusahakan kesalahan, langsung dia cepat tobat. Berbeda dengan yang sebelumnya mungkin dia ya tamada, yakni berkelanjutan di dalam maksiatnya. Tapi setelahnya dia berubah dirinya, setiap dia salah dia selalu segera dia bertobat. Segera dia bertobat. Tapi kata yang orang ulama tadi, wa idza asa'ta fima baqi. Jika kamu tetap berbuat buruk di sisa-sisa umurmu, tetap melakukan keburukan, tidak ada perubahan, ya, maka ukhidta, engkau akan disiksa fima madha wa fima baqi. Anda akan tetap disiksa pada apa yang telah berlalu dari amalan, kesalahan-kesalahan, dan apa yang tersisa jika melakukan kesalahan-kesalahan karena dia berbuat buruk. Yani kalau istilahnya lah gaib tetap tua-tua keladi, ya, semakin tua semakin jadi. Jangan, ya, tapi hendaklah kita berubah. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini perlu kita ingatkan juga kepada anak-anak kita, ya, anak-anak kita, bagaimana mereka itu memperbaiki dirinya. Anak-anak kita dalam kondisi-kondisi sekarang ini perlu nasihat dari orang tua. Ya, dekatkan mereka dekatkan mereka dengan agama kita. Kalau mereka dekat dengan agama, insya Allah problematika dalam anak-anak itu akan habis. Ya, kalau dia tahu bagaimana haramnya melem, ya, dia tidak akan lakukan itu lagi. Tahu mereka bagaimana haramnya zina, ya, mereka tidak berbuat lagi. Jadi problematika pemuda-pemudi yang ada yang mungkin dikeluhkan oleh masyarakat kita, itu solusi satu-satunya solusi itu adalah agama. Maka oleh karena itu kita sebagai orang tua, mungkin tokoh dari masyarakat, budo kanduang atau yang lainnya, hendaklah kita mengarahkan anak-anak kita ini kepada agama mereka. Masjid Masya Allah besar, ya,
bagaimana masjid ini penuh dengan anak-anak, generasi yang akan datang. Ini kewajiban kita bersama, terutama pada kewajiban masing-masing dari orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Anak-anak kita adalah kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masingmu adalah diminta pertanggungjawaban, diberikan amanah. Memimpin diberikan amanah dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menghadapi persiapan diri kita sebelum datangnya ajal, maka kita persiapkan diri kita dengan baik. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi SAW tadi, orang yang cerdas adalah orang yang menimbang-nimbang dirinya dan dia beramal untuk setelah kematian. Karena setelah kita mulai dari kita wafat itu, yang berfungsi semuanya adalah amalan kita. Ya, di dalam kubur kita dan seterusnya. Dan kuburan itu ya boleh jadi dia menjadi taman dari taman-taman surga atau ya lembah api dari lembah-lembah api neraka. Kita tentu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan kepada kita husnul khatimah, kesudahan atau penutup kehidupan kita yang baik, dan menjadikan kuburan kita adalah taman dari taman-taman surga, bukan lembah api dari lembah api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala semuanya memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan dikumpulkan dalam surganya. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.